Pak SBY mimpinya apa? Malam atau siang itu sebenarnya? Ini gara-gara sampean yang nulis buku mimpi tentang Indonesia tuh. Loh, kenapa tiba-tiba Pak SBY juga bermimpi? Saya ingin menyampaikan poinnya ini. Oke. Bahwa saya pernah mendampingi beliau lebih dari 2 kali naik kereta api. Naik kereta api, Ya, oke. dari Gambir sampai ke Solo. Solo. Dan kemudian bercerita. Kemudian kami pernah sama dengan beliau dan bercerita tentang bagaimana supaya kalau sudah selesai masa presidennya, waktu itu ya, kira-kira setahun lagi mau berakhir, gimana caranya biar soft landing. Nah, setelah soft landing kembali ke masyarakat. Nah, waktu itu dinyatakan itu dan dijadikan ketika Presiden Jokowi telah dilantik MPR, kembali ke istana, Pak SBY menunggu di istana. Setelah kembali masuk dikasih karpet biru. Oke. Setelah itu serahkan istana, dia kembali menjadi rakyat jelata. Kan begitu ke Cikeas. Oke. Nah, mimpinya yang disampaikan itu jangan lupa, Bung. Jadi Tapi mimpi betul kan? Iya, Presiden Mimpi betul. dia bercerita kepada bercerita. Oke. Presiden RI kelima kita punya, Ibu Mega, Presiden RI ke-6 Pak SBY, dan akan ada Presiden RI ke-7 yang juga akan berakhir. Oke. Kan indah jikalau sudah ada Presiden RI yang ke-8, mereka menjemput, diantar dan kembali. Itu menceritakan betapa indah kepada masyarakat. Pemimpin ketika sudah naik bersedia juga kembali. Presiden ke-8-nya siapa kira-kira? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Masih mimpi juga? Nah, itu akan ditentukan 14 Februari 2024. Oke, belum tahu. Tapi ingin kira-kira akan naik kereta bareng gitu ya? Iya, karena Gajayana itu, Mas, kalau Anda lihat itu di launching tanggal 28 Oktober 1999. Itu pada saat Kabinet Persatuan Nasional, Gus Dur presidennya, Ibu Mega wakilnya, Pak SBY mentambennya. Jadi mimpinya eksak banget ya? Sampai Gajayana bukan kereta Cina kan? Bukan. Kalau beliau bercerita kepada kami, ceritanya seperti itu. Nah, tentang kearifan, tentang hal-hal yang bagaimana kenegarawanan itu. Tapi dalam mimpinya Pak SBY itu sosok Presiden ke-8 belum ketahuan ya? Kan belum. Karena atau terbangun langsung? Akan terjatuh pada 14 Februari itu. Tapi pesan yang disampaikan adalah para negarawan kita, para pemimpin-pemimpin kita, mengapa tidak naik kereta api bersama, kembali ke masyarakatnya. Yang ke Solo kembali ke Solo, yang ke Pacitan kembali ke Pacitan, Ibu Mega ke Blitar. Kan begitu? Mimpi itu, cerita itu untuk menggambarkan semangat untuk bersama. Itu poinnya. Tapi memang ada keinginan Pak SBY bertemu dengan Ibu Mega setelah Mbak Puan ketemu dengan Mas Ahaye. Selama saya mendampingi beliau, kami berkali-kali cerita itu. Bahkan cerita tentang bagaimana merekonsiliasi atau bagaimana membuat pertemuan-pertemuan itu. Saya diminta beliau untuk berdiskusi dengan teman-teman PDIP di parlemen. Dengan Bambang Pacul, dengan Ketua Fraksi Pak Utut. Kami bicara bagaimana, karena politisi-politisi muda ini ingin melihat para pemimpin-pemimpinnya kemudian bersalaman, kan itu. Bersalaman tapi bukan hanya dalam mimpi kan, dalam alam nyata ya? Iya, dalam alam nyata. Dan terima kasih kepada Twitter sehingga semua orang bisa membaca ini kan. Ini jadi pertama kali mimpi di tweet gitu ya? Yang setahu saya pertama kali. Tapi dalam cerita, kalau kami rapat di Majelis Tinggi Partai di Cikeas, selalu menceritakan Gajayana itu siapa. Gajayana itu kan seorang raja yang hebat. Dan itu adalah kereta api yang tadi disebutkan, jalan panjang dan kemudian bercerita. Selalu cerita seperti itu untuk menggambarkan kearifan lokal memang yang hebat itu. Baik. Pesan moral yang bagus untuk kita.